warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angelia, saya berasal dari SMK Cengkareng 2. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang korupsi kenaikan Pertamina atau BBM. Oke, sebelum dimulai wawancaranya, sebaiknya kita membahas apa itu korupsi dan gimana jenis-jenisnya dan dampak mencegah korupsi itu gimana. Oke, langsung aja kita ke videonya. Skema yang dilakukan 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina terungkap yang berimbas pada kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Para tersangka berkomplot menjalankan sejumlah bisnis seputar tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Kejagung mengungkapkan para tersangka melakukan aksinya masing-masing dalam meraup keuntungan. Di antaranya, ada 4 tersangka yang terlibat dalam skema sewa terminal BBM ini. Mereka adalah Alfian Nasution, Hanung Budia Yuktianta, Muhammad Riza Khalid, dan Gading Ramadan Judo. Keempat tersangka melakukan penyewaan ini agar masuk dalam rencana kerja perusahaan. Padahal saat ini Pertamina belum membutuhkan terminal tambahan untuk menyimpan stok BBM. Belum selesai sampai di situ, keempat tersangka mengordinasikan agar kapal pengangkut minyak dari Afrika ke Indonesia bisa dimenangkan perusahaan yang terafiliasi dengannya. Arif Sukmara bersama Dimas Werhaspati dan Agus Purwono mengkondisikan proses tender kapal pengangkut agar dimenangkan PT Jenggala Maritim. Sedangkan PT Jenggala Maritim ini punya hubungan dengan sejumlah tersangka. Lantas, Arif, Dimas, dan Agus menaikkan harga sewa kapal hingga 13% dari harga awal sebesar $3.765.712 AS menjadi $5 juta AS. Lalu, Indra Putra melakukan pengangkutan minyak mentah Eskravo secara co-loading atau pengangkutan bersama menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia. Dalam hal ini, fee yang diterimanya untuk pekerjaan ini belum diketahui. Tersangka lain, yakni Dwi Sudarsono, Sani Dinar Saifuddin, dan Yogi Firnandi bersekongkol mengekspor minyak mentah bagian negara atau MMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina atau minyak mentah domestik pada 2021. Ketiga tersangka melakukan penjualan ini dengan alibi adanya kelebihan stok dalam negeri. Padahal tidak ada kelebihan minyak dan minyak mentah ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, menurut penyidik, Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono mengkondisikan agar produk minyak dalam negeri tidak diserap sepenuhnya. Akhirnya, pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor.
Jadi, yang diekspor kemudian dibeli lagi dari supplier yang lain, harga beli ini jauh lebih mahal dari harga penjualan yang ditentukan untuk produk yang diekspor. Dalam skema lelang minyak mentah ini, Toto Nugroho disebut memberikan perlakuan istimewa kepada supplier dan daftar mitra usaha terdaftar atau DMUT. Meski belum diungkap supplier mana yang dimaksud, namun Toto disebut mengundang para DMUT untuk mengikuti pengadaan impor minyak mentah. Padahal mereka tidak memenuhi syarat peserta lelang. Terungkap dalam konferensi pers 25 Februari 2025 lalu, Dwi Sudarsono, Sani Dinar Saifuddin, Agus Purwono, Rifa Siahaan, dan Yogi Firnandi bersekongkol dengan DMUT. Para DMUT ini adalah Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan Judo. Sebelum lelang digelar, para tersangka sudah menyepakati harga dan proses lelang dikondisikan berjalan sesuai aturan. Dalam skema ini, Maya Kusmaya, Edward Corney, dan Rifa Siahaan melakukan pembelian RON 90, tapi membayar harga untuk RON 92 alias lebih mahal. Maya menginstruksikan kepada Edward untuk mencampur bahan bakar jenis RON 88 dengan RON 92 di terminal OTM milik Muhammad Keri dan Gading Ramadan Judo. Hasil campuran tersebut lantas dijual dengan label RON 92 atau Pertamax. Tindakan yang dilakukan para tersangka disebut telah menyebabkan kerugian signifikan baik terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional dengan total kerugian mencapai 285 triliun rupiah. Harga BBM naik, banyak warga merasa terbebani. Di balik itu, isu korupsi ikut mencuat dan memicu kekecewaan. Lalu bagaimana suara masyarakat? Mari kita simak bersama. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mewawancari Bapak saya sendiri. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, Pak, menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan korupsi BBM itu? Ya, korupsi BBM subsidi yang buat masyarakat dijual ke pihak-pihak perusahaan. Nah, dari situlah BBM tersebut harusnya subsidi untuk masyarakat dijual ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya tidak disubsidi untuk perusahaan. Oke, pertanyaan kedua, kenapa kasus korupsi BBM bisa terjadi, Pak? Ya, itu karena mungkin di dalam tubuh Pertamina terlalu banyak orang-orang yang berkepentingan untuk punya kepentingan banyak, terutama mungkin pejabat-pejabat yang bersangkutan punya hubungan dan minta jatah, dan makanya terjadilah korupsi. Oke, biasanya siapa yang paling dirugikan karena adanya korupsi BBM ini? Ya, masyarakat kecil, terutama orang-orang di bawah kayak pedagang, sopir, angkot. Apa dampak korupsi BBM terhadap perekonomian masyarakat, Pak? Dampaknya ke perekonomiannya sangat banyak, terutama
Kalau subsidi BBM disalahgunakan kan otomatis yang seharusnya untuk masyarakat subsidinya hilang begitu aja untuk orang-orang tertentu aja. Kalau buat negara sendiri rugi kayak gimana, Pak? Untuk negara ya, ruginya juga besar juga, dampaknya besar juga. Yang seharusnya bisa untuk subsidi BBM untuk kepentingan masyarakat, negara rugi karena nggak tepat sasaran. Pertanyaan ke-6, Bapak pernah tahu nggak sih kasus nyata tentang korupsi di Pertamina atau BBM? Ya dengar-dengar sama baca berita sih udah banyak itu dari dulu nak. Pertanyaan ke-7, menurut Bapak kenapa BBM sering terjadi jadi sasaran korupsi? Nah, karena di BBM tersebut terlalu banyak duitnya, dan kalau orang bilang mah ladang basah, yang memang untuk ladangnya orang-orang korupsi memang enak gitu. Pertanyaan ke-8, menurut Bapak gimana pengaruhnya ke supir angkot atau nelayan? Ya ke supir angkot tuh terjadinya korupsi di BBM yang harusnya disubsidi untuk masyarakat, untuk nelayan, untuk supir angkot, dengan adanya subsidi yang hilang tersebut ya pengaruhnya ke supir angkot dan nelayan nyari BBM-nya yang susah. Nanti jatuhnya ujung-ujungnya barangnya mahal. Pertanyaan ke-9, kalau BBM diselewengkan, apakah bisa bikin harga kebutuhan lain naik juga, Pak? Ya bisa juga, cuman yang diselewengkan yang seperti yang di mana, yang seberapa besar penyelewengannya. Oke, pertanyaan ke-10, menurut Bapak apa peran masyarakat dalam mencegah korupsi BBM? Masyarakat untuk mencegah korupsi BBM ya ikut membantu aja kalau terjadi penyalahgunaan di masyarakat, terutama di pom-pom bensin. Itu kebanyakan kan banyak mobil-mobil atau yang pada nyari-nyari bensin subsidi untuk dialihkan ke perusahaan yang harusnya perusahaan tersebut nggak dapat subsidi. Nah, yang rugi kan masyarakat juga. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dari jawabannya. Sudah menyatakan bahwa terbuka kemungkinan untuk memanggil Pak Ahok sebagai saksi. Ya. Apa komentar Pak Basuki? Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan kan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Pataniaga itu punya dewan komisaris juga. Ada komutnya juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya? Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut
apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya seneng banget kalau Kejaksaan Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Ya. Nah, kasus yang menimpa Petraniaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini oleh ini kejaksaan. menarik. Saya perlu luruskan. Saya makanya sebetulnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya bilang belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok. Karena dirancang dengan yang bagus. Nah apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa gitu di rut Pertamina dulu. Ya zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya dia. Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI. Coba tanya sama Pak Hendi. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja. Misalnya minyak mentah, saya bilang. Ada Indonesia Crude Price. Tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Petraniaga. Termasuk LPG semua. Ya untuk sampai hari ini. Oh iya, dibandingin untuk sampai hari ini gitu. Sampai hari ini? Ya. Apa Pak tantangan paling beratnya tuh? Tidak akan melindungi bila iya benar dia melakukan. Itu aja. Tapi tolong dinilai secara objektif itu aja. Ya, kalau dia memang nakal, ya terserah, saya nggak akan melindungi. Kalau nakal. Tapi kalau tidak nakal, tolonglah jangan dibuat-buat gitu. Dalam perjalanannya kan hari ini kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Mantan komisaris utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa komisaris utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara direktur utama Pertaminanya saja belum dipanggil. Kan belum. Apa penjelasan soal itu? Kalau Pak Ahok kan Pak Ahoknya memang yang minta, yuk saya diperiksa kan begitu. Oh. Kan itu, Pak, tapi kasus korupsi Pertamina ini kan migas Pak ya. Keuntungannya dan kalau kerugian kita gede, keuntungan mereka besar tuh, ya kan?
apakah memang kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling menantang lah, paling susah untuk diungkap? Ya untuk sampai hari ini. Oh iya, dibandingin untuk sampai hari ini gitu. Sampai hari ini? Ya. Oh. Apa Pak tantangan paling beratnya tuh? Tantangan paling berat untuk mengungkap aja, gimana mengungkap. Karena ini kan udah berjalan lama nih. Ya. 2019 18 sampai 23. Kan udah lama, kita mengungkap yang lama ini kan yang kagak mungkin data-datanya apa saksinya mungkin udah ada yang mati atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang kan ini yang tantangan menjadi tantangan itu. Karena constraint waktunya itu memang sudah kan bisa aja yang namanya menakal ya udah sekali begitu selesai dibuang lah. Ya barang bukti udah pada diamankan semua ya. Nah, tapi dibalik semua itu Pak, dari banyak kasus yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung. Ini aku tuh pengen tahu Pak, Jaksa Agung ini gimana caranya kemudian selalu memunculkan motivasi dari untuk anak buah gitu. Karena di awal-awal Bapak masuk tuh kan aku sempat ngikutin Bapak tuh yang disampaikan Bapak berulang-ulang tuh adalah ayo kembalikan marwah kejaksaan, ayo ini. Nah, setelah berjalan kemudian dapat TT itu tadi Pak, nah itu kan juga butuh ini lagi. Yang pasti saya selalu membangkitkan semangat anak-anak, ayo kita bekerja terus untuk mengungkap hal-hal yang demikian. Karena tanpa rasa daya juangnya udah lemes ya udah pasti lepas. Tapi insya Allah lah kita lihat kan adanya penilaian tentang kepercayaan masyarakat. Ya. Itu kan naik. Itu saya bilang ayo kita sudah diterima oleh masyarakat. Ayo kita pertahankan, lalu kita lebih lagi, ayo kita tingkatkan. Karena apa? Semangatnya akan tambah. Iya benar. Itu. Tapi ketika Pak Jaksa Agung masuk ke sini sebagai Jaksa Agung, hal pertama yang dilakukan untuk pertama mungkin mengubah citra Kejagung di masyarakat, yang kedua juga bagaimana apa sih langkah pertama yang Bapak lakukan untuk membuatnya lebih bertaji? Manusianya. Oh, perbaikan sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Begitu masuk saya kembali ke kejaksaan. Dulu kan saya di kejaksaan, kemudian saya kembali lagi. Yang saya benahi adalah sumber daya manusianya. Emang ada masalah apa Pak dengan sumber daya manusia kita waktu sebelumnya? itu? Ya, pertama ya tentunya Oke. pengetahuan. Korupsi ini kan terus berkembang terus. Kalau kita makin canggih lah. Makin canggih. Kalau kita tidak mengikutin ya. Kemudian daya keinginan untuk mengungkap suatu perkara. Artinya penghargaan dari pimpinan kan. Kalau pimpinannya menghargai, Anda bagus, Anda kita diapresiasi. Kan selalu ada. Dan itu akan memotivasi teman-teman untuk bekerja lebih baik. Termasuk juga ini ya Pak, Bapak cukup keras sama anak buah yang nakal ya dalam Jadi dalam artian gini, yang baik, kita dorong. Yang baik gitu. Yang nggak baik ya cemplungkan. Oke. Itu. Ya mesti gitu sih. Harus mau gitu supaya ada pembenahan dalam organisasi. Jadi gini katanya penegakan hukum itu memerlukan korban. Memerlukan korban. Jadi kita menegakkan hukum kepada anak-anak buah saya, ya harus ada contoh korban. Loh, kalau lu mau nggak kayak gitu? Kalau lu nggak kerja bener ya kayak gitu. Nah, jadi udah ketakutan sendiri ya kan? Oh ya bener juga gitu. Bukan ketakutan kumisnya, bukan. Bukan. Ya. Tapi itu termasuk salah satu faktor kayaknya Pak. Faktor kumis. Saya dari yang nggak punya sedikit iri. Mancur. Tapi Pak Jaksa Agung tahu nggak kalau Pak Jaksa Agung itu sama kayak Mas Adam istrinya, suaminya Inul. Mbak Inul. Balik lagi. Iya. Padahal saya lihat ganteng mana. Ganteng. Wibawa, kalau ini lebih wibawa, karismatik. Mohon maaf Mas Adam mau lihat ini ya. Mohon maaf saya Pak Jaksa Agung. Oke, kita kalau ngomong, ini mungkin terakhir soal manajerial dan soal anak buah Pak Jaksa Agung. Baru-baru ini ada berita bahwa salah satu anak buah Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus itu dilaporkan ke KPK. Bagaimana tanggapan Pak Jaksa Agung melihat pelaporan tersebut? Silahkan aja kalau memang. Saya tidak gini. Saya tidak akan melindungi bila iya benar dia melakukan. Itu aja. Tapi tolong dinilai secara objektif itu aja. Saya enggak. Wah,
Kenapa dia lagi sedang melanggarkan inilah resiko. Risiko pekerja. Ini resiko sebagai penegak resiko. hukum jadi- Tapi saya mengharapkan objektif lah dalam menilai, itu aja. Artinya kalau memang ini resiko, barangkali bisa disebut bahwa pelaporan ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Ya, kalau dia memang nakal, ya terserah, saya nggak akan melindungi. Kalau nakal. kalau nakal, Tapi ya. kalau tidak nakal, tolonglah jangan dibuat-buat gitu. Artinya Pak Jaksa Agung tidakkah melihat ini sebagai oke, yang dilaporin mungkin Jampitsus. Tapi apakah Pak Jaksa Agung juga melihat bahwa ini serangan terhadap institusi? Kalau saya mungkin berbeda pendapat. Enggak. Jadi gini, Ansih sendiri-sendiri ya. Kalau dia bilang Burhanuddin ya saya Burhanuddin sendiri. Oke. Itu. Tapi yang saya harapkan adalah, ayo kita sama-sama ya mempunyai rasa empati. Ayo inilah kita lagi sibuk begini, ayo kita dorong lah. Kalau memang nanti di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang negatif, silahkan. Oke. Dan Bapak tidak akan melindungi itu. Enggak akan melindungi, tapi tolonglah biar kami fokus dulu. Gitu. Kan biar kami fokus dulu, itu yang saya harapkan gitu. Nanti kalau di dalam pelaksanaannya ada hal yang negatif, silakan. Ya. Saya tidak akan melindunginya. Tapi yang saya harapkan adalah biarkan kami menyelesaikan ini dengan benar, dengan cepat, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu terpenuhi. Nah, ngomong-ngomong soal kasus itu tuh Pak, kasus soal Pertamina ini kan jadi banyak yang kecewa, banyak yang ya sakit lah, merasa bahwa wah kok ini akhirnya ternyata dikorupsi gitu. Nah, dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada. Kan? Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Oke. Kenapa bisa kemudian pasti bertambah? Karena memang kasusnya Kan tidak mungkin hanya orang-orang ini aja. Ada yang di bawahnya lagi yang bergerak. Kalau di atasnya? Ya kalau nanti ada bukti, kenapa tidak kita tarik juga. Pokoknya nggak tebang pilih ini. Karena kan yang menjadi salah satu pertanyaan adalah memang korupsi ini sejauh ini yang diketahui adalah melibatkan anak-anak perusahaan ya kan. Dan kemarin mantan komisaris utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa komisaris utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara direktur utama Pertaminanya saja belum dipanggil. Kan belum. Apa penjelasan soal itu? Kalau Pak Ahok kan Pak Ahoknya memang yang minta, ayo saya diperiksa kan begitu. Oh. Kan itu kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Tapi kan beliau minta ayo aku siapa tahu debat memberikan masukan kan begitu. Oh, mumpung orangnya ternyata mau, sekalian aja datanya gitu. lebih banyak di kita. Iya. Ya, kemarin Pak Ahok bilang gitu kan, ternyata kita kaget juga gitu. Iya. Segitu saja videonya, dan semoga aja bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.